UNY sebagai pilihan pertama kayaknya enggak juga sih. Dan banyak juga kok alumni yang dari UNY sendiri nggak malah milih jadi guru. Isu-isu di dunia teknik sipil, khususnya di dunia konstruksi, di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya. Saya Kukuh Setiobudi, saya belajar di jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Bedanya sama teknik sipil yang nggak ada pendidikannya itu apa? Bedanya teknik sipil murni sama teknik sipil pendidikan. Kalau pendidikan teknik sipil itu sama seperti pendidikan teknik bangunan. Jadi outputnya nanti jadi guru SMK. Dan gelarnya pasti beda juga. SPD nanti. SPD. Bukan ST ya berarti ya? Bukan. Ada kemiripan antara yang dipelajari antara pendidikan teknik sipil dan teknik sipil, sama-sama belajar terkait perencanaan terkait civil engineering, dunia civil engineering itu sendiri. Nah, itu proporsi di pendidikan teknik sipil UNY itu yang belajar teknik sipil murni itu berapa persen, yang keguruannya atau pendidikannya itu berapa persen? Untuk mata kuliahnya. Ini menurutku ya. Jadi tekniknya itu lebih ke 70% atau 80%-an, malah gurunya lebih sedikit dari teknik sipil murninya. Misal praktek ngelas atau gimana. Dari dosen sendiri itu juga menjelaskannya kayak dua tujuan gitu loh. Tujuan yang satu untuk, oh ini loh teknisnya kayak gini. Sama yang tujuan yang kedua untuk mengajarkan seseorang, nah itu dengan caranya seperti ini gitu. Kalau anak teknik kan terkenal cowok-cowok nih isinya, terutama di teknik sipil. Itu banyak cewek-cewek yang nggak pede mau masuk jurusan teknik sipil. Itu pandangan Mas Kukuh sendiri gimana? Untuk zaman sekarang, untuk memandang perbedaan gender itu kayaknya udah nggak zaman lagi. Malah lebih banyak ceweknya loh di jurusanku itu. Awal waktu kuliah ada kerja prakteknya nggak? Ada KP-nya nggak? Ada. Umumnya di Fakultas Teknik itu ada dua praktek. Yang pertama praktek industri yang langsung terjun ke dunia proyek. Terus yang kedua praktek yang terjun ke persekolahan. Pasti jadi guru nggak, atau bisa nggak bekerja kayak di anak-anak teknik sipil yang ST gitu? ST ya. Sepengetahuanku sih Mas, kayaknya bisa. Tergantung dari skillnya. Kemarin Mendikbud itu kan tanya, sekarang itu kita hidup di zaman yang nggak mementingkan ijazah, tapi lebih mementingkan skillnya. Dan banyak juga kok alumni yang dari UNY sendiri, terutama dari pendidikan teknik sipil itu, yang nggak malah milih jadi guru, malah mereka lebih berkarir ke dunia industri. Contohnya ke proyek atau ke perusahaan-perusahaan yang jauh dari kata pendidikan. Kalau buat proporsi gimana Mas? Banyak yang jadi guru apa jadi yang terjun ke industri? Rata sih, tapi kebanyakan yang jadi guru itu malah yang putri-putri. Jadi cewek-cewek itu karena ya mungkin lebih enak aja ya. Jadi guru kan lebih santai. Nah, gitulah. Berarti kalau Mas Kukuh ini dari awal emang udah mau, tujuannya apa nih? Udah mau jadi guru terus daftar pendidikan teknik sipil UNY atau gimana? Dulu ceritanya gimana ya? Ini jujur ya? Jujur aja. Tenan. Iya. Saya memilih pendidikan teknik sipil UNY itu karena kampus negeri jauh lebih murah daripada kampus swasta. Kalau dari kualitas, saya nggak tahu ini bagus apa enggak. Dan saya sempat tanya sama beberapa senior, kayaknya sama-sama aja gitu loh. Tapi kalau dibilang UNY sebagai pilihan pertama, kayaknya enggak juga sih. Terutama anak SMA kalau ditanya pengen kuliahnya di mana, pasti memilih universitas yang lebih munafik. Entah UI atau ITB. Saya keterimanya di pendidikan teknik sipil dan ternyata di situ saya menemukan passion yang saya di sini. Ya udah dijalani aja. Dan alhamdulillah sampai sekarang udah semester 8 ini, bentar lagi mau lulus. Nah, kalau Mas Kukuh ini nantinya kalau udah lulus mau menuju ke arah mana nih? Mau ke yang guru apa yang ke industri? Kalau dari saya sendiri, saya pengen lebih ke dunia industri. Dunia industrinya itu lebih spesifik. Nah, saya pengen mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah, ya entah usaha yang berbau tentang dunia teknik sipil. Karena saya menyukai hal itu, bukan karena materi atau yang lain ya. Karena saya merasa, oh diri saya di sini nih, di perteknik sipilan duniawi. Entah sebagai kontraktor atau sebagai perencana, konsultan, drafter, estimator gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, semisal besok ada lowongan atau ada kesempatan untuk saya jadi guru, ya saya terima-terima saja. Karena ya rezeki kan nggak tahu kita Mas. Terus, kenapa nggak milih jurusan teknik sipil murni? Iya. Kenapa kalau nggak mau jadi guru nih? Kenapa milih itu? Nah, aku jawab pipit. Waktu itu saya keterimanya di pendidikan teknik sipil dan saya beranggapan kalau pendidikan teknik sipil sama teknik sipil itu sama. Apalagi secara ilmu ya. Secara ilmu sama, hampir sama lah.
Cuma bedanya kalau di pendidikan teknik itu lebih ada mata kuliah tentang kependidikannya. Nah, menurut saya itu sebagai nilai plus juga. Selain kita dibekali ilmu teknik, kita juga dibekali ilmu pendidikan yang nantinya kita bisa aplikasikan ke misalnya kalau kita di dunia industri, kita bertemu dengan tukang atau kita bertemu dengan ya siapa yang malah lebih ke edukatif ya, edukatif tapi secara teknis. Kan tujuannya kan nggak mau jadi guru. Sempat ada perasa minder nggak sih? Minder sama yang emang murni teknik sipil bukan pendidikan itu gimana? Kalau dibilang minder sih pastilah. Tapi seiring berjalannya waktu, maksudnya di era sekarang ini kan membuktikan dengan karya, dan banyak dari anak-anak teknik sipil UNY itu malah menjuarai beberapa event, terutama event keteknik sipilan. Salah satunya di UGM itu juga pernah ngadain, di ITS juga pernah. Nah, dari situ ternyata UNY itu juga nggak jelek-jelek banget kok, malah jauh lebih kompeten lah daripada Yang teknik sipil murni beneran. Yang ST. Ya karena di kampus kami praktek itu diajarkan bener-bener. Jadi selain teori, kita mau S1 maupun D3 itu pasti ada prakteknya. Dari praktek kayu, praktek batu, plumbing, segala macam itu lebih ke praktek. Karena mungkin dari kampus sendiri mengincar bahwa lulusannya itu diminta untuk bisa mengajarkan ke taruhlah anak SMK atau sebagai instruktur gitu loh. Gitu sih. Nah, kalau tanggapan dari UNY sendiri nih, gimana? Lihat lulusannya banyak yang nggak jadi guru itu gimana? Waduh. Tapi kalau misal dibalikin ke visi utama UNY membuka jurusan prodi pendidikan teknik sipil itu pastinya untuk itu kan? Visinya untuk mencetak guru. Mencetak Iya guru sih. kan pasti kalau ditanya visi utamanya UNY membuka jurusan itu. Karena aku bukan pihak. Tapi kalau menurutku ya, dari jurusan itu sendiri malah mempersiapkan lulusannya itu untuk bisa lebih fleksibel. Salah satu contohnya ya karena ada program PPG sama program PPI yang diberlakukan sama kampus. Apa itu? Itu sertifikasi masalah keprofesian. PPG itu program profesi guru, sementara PPI itu program profesi insinyur. Oh, jadi di UNY itu memprovide buat mahasiswanya misal kalau mau mengarah ke menjadi insinyur, ada nih PPI, ada program profesi insinyur. Kalau misal mau menjadi guru, ada nih program profesi guru. Jadi semacam license-nya gitu ya. License-nya bener. Oh, oke. Kalau PPI itu nanti ngambilnya di luar kuliah 4 tahun S1 ini. PPI sama PPBG. Ya, di luar 4 tahun. Jadi kuliah 4 tahun ini untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, sementara untuk mendapatkan sertifikasi atau keprofesiannya itu harus ada kuliah lagi. Kalau nggak salah setahun atau 2 tahun gitu. Baik PPG sama atau PPI-nya. Itu wajib nggak sifatnya? Kalau misal nih nggak mau menjadi guru, cuman mau lebih ke industri, wajib nggak ngambil PPI? Dibilang wajib juga nggak wajib, tapi itu lebih ke mungkin Advisor, disarankan. Disarankan. Jadi menambah value-nya kita gitu loh. Oke, itu kalau buat PPI. Kalau mau jadi guru, harus ngambil PPG kan? Nah, kalau di dunia pendidikan kayaknya malah lebih perlu deh. Karena kalau mau menjadi guru, itu disarankan mempunyai profesi PPG. Untuk mengajukan sertifikasi guru, kan namanya guru kan kalau udah jadi PNS kan ada sertifikasi itu loh. Itu kalau udah punya PPG, nanti dapatnya jadi lebih gampang kan? dapat dalam arti materi ya. Balik lagi itu nggak harus tapi disarankan. Nggak harus tapi disarankan. Mas Kuko, selain kuliah nih di kampus itu ngapain aja ya? Saya ikut organisasi juga. Salah satunya ini organisasi keluarga mahasiswa UNY Temanggung ya. Orda. Organisasi daerah ya. Orda. Kalau organisasi yang ada di kampus, saya ikut ikatan alumni dari jurusan saya, ikatan alumni sipil. Loh, belum lulus udah ikut ikatan alumni? Sebagai staff mas, jadi istilahnya dedengkotnya itu dari dosen-dosen. Terus ada yang dari alumni juga, terus ada dari mahasiswanya. Ada yang dari mahasiswa juga. Dengar jago ngaji juga kayaknya. Yang namanya jago kan relatif ya, tapi ya alhamdulillah bisa sih dikit-dikit dan diberdayakan juga di kampus. Oh, mewakili UNY juga? Ya pernah mewakili kampus di MTQ MN. Waktu itu di Malang tahun 2017 sama di Aceh 2019 kemarin. 2 tahun berturut-turut. Iya 2 tahun berturut-turut. Sempet juara nggak? No comment sih.
Coba dipraktekin lah apa kiroah satu ayat surat apa gitu. Tapi ini nggak, maksudnya bukan buat nyombong ya, buat riak gitu, nggak riak kan? Iya. Karena edisi bulan Ramadan juga ya nih. Isi neng aku. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Isen. Ya itulah sisi lain dari saya. Kalau tanggapan Mas Gugu nih, kalau sering lihat postingan-postingan Instagram tentang teknik sipil yang fail tuh gimana tuh? Kayak yang kemarin saya pernah lihat di Twitter, itu juga ada yang cara masang batanya nggak zigzag ya. Jadi langsung vertikal kayak nyusun Lego itu aja. Sebenarnya tantangan juga buat kita, buat semacam edukasi buat mereka. Paling nggak kalau sebenarnya alasan kenapa kok masangnya seperti ini ya, itu kita menjelaskan dengan secara teknis tapi dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti sama mereka, masyarakat awam. Nah, Oh, jadi itu salah satu kontribusi dari pendidikan teknik sipil ya? iya bisa dibilang gitu ya. Makasih. Ada nggak sih yang jadi guru tapi bukan teknik sipil, bukan di teknik bangunan? Ada juga mas, itu mas. Waktu saya magang, istilahnya magang PLP itu di sekolah, kan ada namanya guru pamong ya. Nah, saya kulik nih, kebanyakan kalau dari guru-guru SMK gitu kan lulusannya dari UNY. Nah, ternyata bapak-bapak ini bukan dari lulusan UNY, bahkan dia malah dari lulusan teknik murni. Saya tanya, kenapa kok nggak meneruskan di dunia industri atau di kontraktor? Bapaknya jawabnya ini sih, karena untuk hidup di dunia ini nggak selamanya kita untuk mencari materi, tapi juga mencari ketenangan hati. Keresahan di mahasiswa pendidikan teknik sipil UIN itu gimana sih? Masalah gelar sih. Jadi, ini edukasi ya, semacam edukasi buat kalian semua, perbedaan antara pendidikan teknik sama teknik sipil, biar kalian juga nggak salah jurusan, salah ngambil keputusan. Nah, jadi dari kami sendiri itu, meskipun nantinya juga memungkinkan juga kalau kita dari SPD untuk masuk ke dunia industri, tapi banyak dari kami juga merasa keceliknya kalau di pendidikan teknik itu. Yo kecelik iki kok ngene ngono lho. Yo karena selalu membandingkan kuwi, padahal nek didelok iki taruhlah ini. Oke, teknik sipil. Nah, itu kan dia juga maksudnya murni. Aku melihat jurusannya dia, pasti lebih wah dia ngono. Tapi ternyata realitanya nggak kayak gitu juga. Malah si X yang ada di jurusan X itu melihat jurusannya kita itu lebih proper untuk menghadapi dunia kerja ke depannya gitu loh. Nah, ngerasain nggak, maksudnya kayak nyesel kenapa nggak masuk ke teknik sipil yang murni aja gitu, dan menyikapinya gimana? Dibilang nyesel ya jujur pernah lah. Dan banyak juga mahasiswa di luar sana, bukan dari jurusanku aja, itu merasa salah jurusan juga pasti pernah. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menemukan jawabannya itu sendiri-sendiri. Begitupun juga aku. Tapi kalau kita terlalu terlarut ya dalam menyesali pilihan atau apa yang sudah kita dapat sekarang ini, ya nggak ada habisnya juga gitu loh. Ya udah sih, kalau memang ini rezekiku, ya udah tak terima. Terus aku ngulik nih, kira-kira dengan skillku yang seperti ini, apakah industri itu mampu menerimaku atau mau menerimaku? Dari situ kan muncul kekurangan yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita ketahui dari kekurangan itu, nah berusaha terus untuk selalu upgrade skill, upgrade pengetahuan, biar nggak kalah sama yang lulusan murni atau saran dari Mas Dusko buat anaknya sama nih pengen jadi insinyur sipil, mending ambil sipil murni apa masuk UIN juga bisa gitu? Wah, angel. Mungkin lebih ini sih, kalau pengen Langsung terjun di industri. langsung terjun di industri ya biasanya langsung ke teknik sipil murni. Tapi banyak juga orang yang kuliahnya di teknik sipil murni tapi skillnya juga nol gitu loh. Mau kalian kuliah dimanapun, mau kalian kuliah di pendidikan maupun di murni, yang penting kalian suka dengan jurusan yang akan kalian jalani ke depannya. Yang penting kalian nyaman menjalani itu, terus kalian juga tanggung jawab sama apa yang kalian pilih, apa yang kalian dapat dengan cara, kalian ngulik. Misal nih, saya masuknya di pendidikan teknik sipil, karena rezeki saya di sini, ya udah saya syukuri, tapi nggak menutup kemungkinan juga saya untuk terjun di dunia industri, karena
karena saya pengennya di industri. Nah, saya membekali diri saya dengan penambahan skill-skill yang nggak didapat di kampus. Sementing kuwi, jadi kowe arek kuliah ning pendidikan atau ning teknik langsung, nek kowe ra ndek skill ya padha wae, Pak. Isu-isu di dunia teknik sipil, khususnya di dunia konstruksi di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya BIM. BIM itu apa? BIM itu Building Information Modeling. Jadi sekarang ini Indonesia lagi menerapkan konsep BIM yang itu intinya berintegrasi antara aplikasi yang satu dengan yang lain untuk mengefisiensikan dunia konstruksi itu sendiri. Aku sinau BIM kuwi untuk mempersiapkan yo rezekiku sesuk ning ngarep ki kepiye. Yang pasti itu nggak didapatkan di kampus. Pertanyaan terakhir, Mas. Oke. Salah jurusan nggak sih? Enggak. Oke. Mana? Terima kasih. Pasti kita